Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Ida. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ibu Ida Fitria. Kebetulan di sini saya sebagai teman sejawat Bu Mirna. Di sini saya mengajar PKB di PGTK Modern Azhar. Terima kasih Bu Ida. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan Bu Ida. Nah, di mana di tahapan supervisi akademik ini dengan tahapan coaching dan ada beberapa tahapan juga sebelum saya melakukan ke tahapan selanjutnya. Nah, terima kasih Bu Ida atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama Bu Mirna. Nah, sebelum saya melakukan tahapan supervisi akademik di kelasnya Bu Ida, ada beberapa tahapan yang akan saya lakukan kepada Bu Ida. Terlebih dahulu kita akan melakukan tahapan supervisi akademik yaitu di tahap praobservasi. Nah, di mana di tahapan praobservasi ini yang kita lakukan adalah mengetahui tujuan. Dan kita berbincang-bincang rileks aja Bu Ida ya, kita saling belajar, ngobrol-ngobrol asik ya, menyampaikan tujuan dari supervisi yang kita lakukan ya. Kita bisa berdiskusi bersama, sharing-sharing mengenai pengalaman dan berbagi praktik baik ya Bu Ida. Nah, tentang proses pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Ida di kelas. Nah, dan juga harapannya Bu Ida nanti bisa meningkatkan kemampuan dan juga kualitas proses pembelajaran yang akan Bu Ida laksanakan dan juga dapat meningkatkan kemampuan akademik murid ya. Lalu kemampuan yang lainnya juga disertakan dalam hal-hal di mana kita saling bekerja sama, berkolaborasi, kita saling belajar bareng-bareng ya Bu Ida ya. Nah, pada kesempatan ini untuk pertanyaan pembuka dalam tahapan supervisi akademik di praobservasi ini, apakah harapan Bu Ida? Baik Bu Mirna, insya Allah harapan saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Dan kemudian saya juga ingin mendapatkan pengalaman dari supervisi ini, begitu juga untuk lebih baik ke depannya dan meningkatkan pembelajaran ini supaya lebih menarik serta lebih menyenangkan. Luar biasa sekali Bu Ida, harapan yang ingin Bu Ida dapatkan yaitu untuk menjadikan pendidikan ini berkualitas, tentunya dengan memberikan pembelajaran yang berkualitas juga. Luar biasa sekali Bu Ida. Sukses ya untuk Bu Ida, semoga nanti harapannya dapat menjadi lancar ke depannya ya. Nah, kira-kira ini Bu Ida, adakah hal yang sudah Bu Ida siapkan dalam nantinya proses supervisi akademik? Yang sudah saya siapkan di sini benar-benar tentang RPP Bu Mirna, untuk pembelajaran yang nantinya akan dilakukan observasi di dalam kelas. Oke, luar biasa sekali Bu Ida. Persiapan yang sudah Bu Ida lakukan dengan membuat RPP ya, seperti yang akan dilakukan nantinya saya di kelasnya Bu Ida dengan membuat RPP ya. Saya sudah melihat kelengkapan RPP-nya Bu Ida, di mana Bu Ida telah menyatukan beberapa analisis kebutuhan ya, terutama pada tahapan proses belajar murid, lalu pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan dan juga minat anak ya di sini. Lalu nanti saya akan melakukan observasi di kelasnya Bu Ida. Bu Ida sudah siap ya? Insya Allah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya Bu Ida ya. Nah, dari RPP yang sudah saya lihat tadi dan sudah Bu Ida buat, adakah hal-hal yang perlu Bu Ida sampaikan sebelum saya melakukan supervisi di kelasnya Bu Ida?
Insya Allah dari materi yang sudah saya buat terkait RPP diferensiasi, tadi saya akan menyampaikan materi tentang gejala alam. Gejala alam yakni hujan. Jadi anak-anak mengetahui gejala awal hujan itu, dan nanti mulai dari awal itu nanti yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Oke. Baiklah Bu Ida, dari yang sudah Bu Ida sampaikan, tujuan lain apa dari pembelajaran yang Bu Ida sampaikan kepada anak-anak nanti saat saya melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Ida? Saya insya Allah nanti saya akan menyampaikan kepada anak-anak juga terkait dengan hujan dari gejalanya, terus cara kita melindungi diri dari hujan, dan juga nanti saya akan melatih kepada anak-anak untuk bisa menyampaikan apa yang sudah bisa saya sampaikan terkait dengan gejala alam itu, yakni hujan. Sebelumnya ya, bahwasanya pembelajaran saya ini dengan menggunakan keterkaitan murid melalui kepemimpinan beberapa anak untuk menjadi student center di dalamnya. Oke. Nanti akan adanya tutor di antara teman sebaya. Selain menyampaikan gejala alam itu, anak-anak juga akan lebih percaya diri untuk bisa tampil, berekspresi, dan menjadi penyemangat bagi teman-teman di kelas mereka. Oke, luar biasa sekali Bu Ida. Seperti yang sudah saya lihat juga di sini Bu Ida menambahkan kebutuhan minat murid ya. Dan juga Bu Ida menyediakan student center kepada anak-anak sebagai tutor teman sebaya. Ya. Lalu area pengembangan apa yang nantinya akan Bu Ida capai dalam proses pembelajaran yang Bu Ida siapkan? Area pengembangan ini saya akan memasukkan perkembangan seperti pengetahuan anak-anak tentang gejala alam, yakni hujan, yang biasanya dalam pengembangan aspek bahasa, anak dapat menceritakan kembali gejala alam, dan kemudian anak-anak dapat bertanya jawab tentang gejala alam tersebut. Kemudian anak-anak dapat menyusun kartu atau huruf menjadi kata hujan. Jadi kata hujan itu dalam pengembangan aspek bahasanya, dan kemudian dalam aspek kognitif juga anak-anak dapat melakukan gerakan rintik-rintik hujan. Rintik-rintik hujan. Kemudian juga ada kegiatan mengguntingnya sebagai pengembangan aspek fisik motorik mereka. Gimana anak-anak nanti dapat membentuk awan dengan media gambar yang sudah saya sediakan sebelumnya. Kemudian anak-anak akan menggunting sendiri menjadi bentuk awan itu untuk dijadikan hiasan. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional, anak-anak juga dapat berbagi mainan saat melakukan kegiatan sudut literasi. Ya, agar anak-anak bisa mengontrol dirinya dan dapat menghargai temannya, menghargai hasil karya teman yang lainnya. Dan kemudian untuk pengembangan aspek nilai agama dan moral, anak-anak dapat mengetahui hujan adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Luar biasa Bu Ida. Dari pembelajaran area pengembangan yang Bu Ida sampaikan tadi mencakup semua aspek perkembangan ya Bu Ida, di mana terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Bu Ida lakukan tentang gejala alam, yaitu hujan. Nah, sekaligus anak-anak dapat menstimulasi dirinya sendiri dalam berekspresi ya Bu Ida melalui kegiatan rintik-rintik hujan tadi, terus mengetahui gejala alam, bagaimana dia melindungi diri, dan mengetahui bahwa hujan itu ciptaan Allah, ya. Dan juga di sini Bu Ida juga menyampaikan bahwasannya ada tutor teman sebaya, yang mana nanti menjadi pemandu jalannya pembelajaran agar lebih lancar ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya tutor teman sebaya ini kan memotivasi teman lainnya, ya, memancing untuk teman-teman agar lebih semangat. Nah, baik sekali Bu Ida, dari persiapan-persiapan yang sudah Bu Ida lakukan,
untuk supervisi yang nantinya akan saya lakukan ya. Sudah siap Ida? Insya Allah siap. Persiapan di sini yang sudah saya lakukan tentunya dari RPP, diferensiasi, kemudian ada kesenian dan budaya positif. Selain itu saya juga memberikan media alat peraga dan bahan sudut literasi yang sudah saya sediakan untuk mendukung jalannya proses pembelajaran ini. Jadi persiapan-persiapan yang sudah Bu Ida lakukan di sini diantaranya yaitu persiapan RPP diferensiasi dan juga media ajar yang akan diberikan ke anak-anak dan juga alat peraga yang akan diberikan kepada anak-anaknya dalam berjalannya proses pembelajaran. Nah, baik, luar biasa sekali Bu Ida dengan kesiapan RPP diferensiasinya, media alat peraga yang dibuat mencantumkan dengan tentunya KSI juga ya Bu Ida dan budaya positif. Nah, luar biasa sekali Bu Ida, langsung dipraktekkan ya Bu Ida. Padahal kemarin kita baru saja ngobrol-ngobrol tentang RPP diferensiasi ya. Terkait hal tersebut, alhamdulillah kita bisa menerapkannya ya. Iya, ya Bu Mirna, belajar bersama dan saya juga masih butuh belajar dan belajar lagi Bu Mirna, itu bisa lebih baik. Baik Bu Ida, kita sama-sama belajar ya di sini dari semua RPP yang sudah Bu Ida siapkan, lalu cerita-cerita yang sudah kita sampaikan diskusi tadi. Nah, jika saya boleh tahu ini Bu Ida ya, adakah strategi pembelajaran yang akan Bu Ida siapkan dalam tahap supervisi akademik nantinya? Insya Allah dalam strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti di sini saya sudah melakukan pemetaan dengan anak-anak terlebih dahulu pastinya. Strategi yang saya lakukan ada beberapa yang saya cantumkan, yaitu strategi pembelajaran konten, kemudian strategi pembelajaran proses, kemudian juga ada strategi pembelajaran produk. Contohnya juga strategi pembelajaran konten ini di mana saya menyediakan media, bahan, alat, kemudian juga untuk strategi pembelajaran proses di mana kegiatan anak-anak di dalam kelas seperti anak-anak menulis, kemudian ada mewarnai, menggunting, dan kegiatan yang lainnya yang sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian untuk strategi pembelajaran produk, nantinya anak-anak ada kegiatan menirukan hujan. Luar biasa sekali ya Bu Ida dengan kegiatan proses pembelajaran yang Bu Ida lakukan beserta strateginya dengan pembelajaran diferensiasi ya Bu Ida ya, dengan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu strategi diferensiasi konten, proses, dan juga produk ya Bu Ida ya. Nah, masih adakah yang perlu Bu Ida sampaikan lagi terkait dalam persiapan supervisi akademik yang akan saya lakukan nanti di kelasnya Bu Ida? Insya Allah di sini yang ingin saya tambahkan terkait disiplin waktu, ya pada tepatnya di disiplin waktu itu kayaknya Bu Mirna. Iya. Jadi Bu Ida di sini akan menambahkan lagi terkait dengan disiplin waktu ya. Jika saya boleh tahu ini termasuk permasalahan yang Bu Ida khawatirkan ya di sini terkait dengan disiplin waktu. Apa yang menjadikan kekhawatiran Bu Ida terkait dengan disiplin waktu ini? Untuk ini begini Bu Mirna, ada beberapa anak biasanya tidak selesai pada waktunya karena saking asiknya mereka dengan proses pembelajaran atau asiknya mereka dengan teman, jadi dia mengerjakan sambil bermain, sambil ngobrol seperti itu. Kadang-kadang juga mereka juga terganggu dengan apa yang teman di samping yang mereka lakukan juga. Ya benar-benar sebagaimana yang kita ketahui sudah menjadi sifat anak senang akan dunia bermainnya. Jadi menghambat waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka tepat pada waktunya.
Jadi itu permasalahan dan kekhawatiran Iya, yang Bu Ida rasakan ya, di mana anak-anak saat mengerjakan itu butuh tambahan waktu Ya, dan perhatian juga ya Bu Ida, menjadi perhatian kita ketika anak-anak itu tadi bukan menyimpang tapi masih asik dengan Iya. dunia bermainnya, Iya, ya, benar. sehingga menjadi ketakutan Bu Ida dalam menghambat proses berjalannya pembelajaran. Nah, Benar sekali Bu Wina, itu yang kami khawatirkan. baik Bu Ida, dari yang telah Bu Ida sampaikan, tadi pernah mendapatkan pengalaman terkait pembelajaran yang telah dilakukan Bu Ida ya. Dan bagaimana ini caranya Bu Ida meminimalisirkan hambatan atau permasalahan yang terjadi agar pembelajaran yang Bu Ida lakukan ke depannya dapat lancar dan lebih baik lagi. Untuk permasalahan ini saya akan membuat keyakinan kelas Bu Wina dan kesepakatan kelas dengan anak-anak sebelum pembelajaran kita mulai. Kita nanti menguasai kota Indonesia, dimulai kita untuk menguasai kota Indonesia, kita melingkar dan membuat kesepakatan kelas. Kemudian setelah kesepakatan kelas itu selesai, salah satunya akan kemudian akan adanya disiplin. Nah, saya masukkan disiplin waktu itu tadi untuk menjadi kesepakatan kelas kita. Jadi waktu membuat lingkaran ya, kita sampaikan kesepakatan apa yang kita harus lakukan pada waktu pembelajaran. Oh, luar biasa sekali. Berarti Ya. di sini Bu Ida menggunakan kesepakatan kelas Kesepakatan ya, kelas, benar. yang agar bisa disepakati Benar. teman-teman dengan melakukan circle time Circle, atau iya, benar. melingkar ya. Melingkar. Ya. Nah, dari kesepakatan kelas yang tadi, semoga nanti kedepannya dapat disepakati murid-murid dan anak-anak ya Bu Ida. Ya, benar. Semoga dengan kesepakatan kelas ini yang disepakati ini juga bisa meningkatkan sosial emosional mereka dalam disiplin waktu dan disiplin diri. Oke. Jadi tujuan kesepakatan kelas ini menjadikan budaya positif ya tentunya kepada anak-anak, sehingga dapat menghargai waktu dan disiplin waktu, sehingga nanti apa yang sudah disampaikan Bu Ida dapat kedepannya berjalan lancar dan proses pembelajarannya juga jauh lebih baik lagi ya Bu Ida ya. Nih. Baik Bu Rina, saya akan mengajak anak-anak keterkaitan proses berlangsungnya kegiatan dengan lancar melalui kesepakatan kelas yang tadi. Kemudian saya meminta bantuan kesepakatan dengan anak-anak. Ayo kesepakatan kelas ini kita sepakati ya anak, seperti itu. Dan saya memilih anak juga sebagai pemimpin tim agar mereka lebih mendengarkan, karena di pemimpin ini dia akan menjadi struktur sebaya untuk saling meningkatkan teman satu sama lainnya agar tergerak hatinya untuk mengikuti kesepakatan kelas dan proses pembelajaran dapat berjalan baik sesuai apa yang direncanakan. Luar biasa sekali. Ya. Jadi di sini Bu Ida mengajak bantuan kepada anak-anak ya dalam proses kelancaran pembelajaran ini tadi, dengan berkolaborasi kepada anak-anak ya untuk melakukan kesepakatan kelas yang mana nantinya itu berkolaborasi dalam keberlangsungan dan keberhasilan proses pembelajaran. Tentunya menjadikan sinergi yang luar biasa sekali nih ya Bu Ida, anak-anak dengan kita agar saling mensupport tentang proses pembelajaran yang sukses dan lancarnya. Baik Bu Ida, jika saya boleh tahu nih ya, kapan saya bisa melakukan supervisi akademiknya di kelasnya Bu Ida? Insya Allah besok sudah siap Bu Ida. Alhamdulillah Bu Ida. Terima kasih ya, berarti besok bisa kita langsungkan untuk supervisi akademik pada tahapan observasi ya Bu Ida ya. Insya Allah bisa lebih baik, juga lebih baik. Oh, Ya, lebih cepat bisa lebih baik gitu ya. Berarti Bu Ida ini sudah siap dan sudah ready ya, lebih cepat lebih baik gitu ya. Baik Bu Ida, kita langsungkan ya, besok selamat bertemu pada tahapan supervisi akademik di tahap observasi. Nah, semoga nanti apa yang sudah Bu Ida rencanakan kedepannya akan bisa lebih baik ya.
baik pemirsa keterkaitan disiplin waktu agar dapat berkomitmen dengan anak-anak untuk mengerjakan kegiatan dengan tepat waktu dan dapat percaya diri dalam menjadi tutor teman sebaya mereka. Seperti itu. Oke, jadi untuk berjalannya proses pembelajaran ini agar lancar, Bu Ida tetap mengutamakan disiplin waktu. Ya, yang mana ini dari apa yang menjadi permasalahan dan apa yang sudah menjadi kendala, ya, dari kesiapan belajarnya Bu Ida tetap mengutamakan dengan kesepakatan kelas, yaitu disiplin waktu agar menjadi budaya positif untuk anak-anak. Lalu apa yang dapat Bu Ida simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Kesimpulan saya, harapan saya, alhamdulillah luar biasa sekali. Saya mendapatkan ilmu dan pengalaman baru keterkaitan supervisi ini, Bu Mirna. Saya ingin juga belajar dan memberikan agar lebih baik lagi, terutama pada pembelajaran diferensiasi ini, yang intinya dapat dan bisa kami terapkan di kelas saya di taman. Terima kasih banyak Bu Mirna. Ya, sama-sama Bu Ida, saya juga belajar, jadi kita sama-sama belajar, saling sharing bagaimana nanti kedepannya kita bisa menyimpulkan dan menjadikan semuanya itu lebih baik dalam proses pembelajaran anak-anak. Ya, nah terkait dengan obrolan diskusi kita, cakap-cakap kita terkait pra-supervisi akademik, ya, bagaimana perasaannya Bu Ida ketika saya melakukan supervisi akademik pada tahap pra-observasi ini kepada Bu Ida? Perasaan saya tentunya sangat senang sekali ya Bu Mirna, dapat ilmu baru, kemudian dapat pengalaman juga, dan dapat menerapkan yang insya Allah akan saya terapkan nanti pada RPP diferensiasi untuk kedepannya, agar pembelajaran juga bisa lebih baik lagi, dan tentunya nanti di tahun ajaran baru saya sudah bisa dengan hal-hal baru. Ya, bismillah sajalah untuk anak-anak agar bisa lebih baik, dan juga kita bisa menjadi guru yang juga harus senang, juga harus terus belajar agar murid-murid kita itu juga bisa senang dalam belajar, tidak ada kebosanan di dalam belajar. Ya, alhamdulillah, senang sekali juga saya mendengarnya Bu Ida. Ya, semoga kita dapat berkolaborasi ke depannya. Semoga kita bisa saling bersinergi, kerjasama, ya, sama-sama belajar ya Bu Ida ya. Terima kasih banyak Bu Ida. Sama-sama Bu Ida. Ya, mohon maaf jika saya ada kurangnya, kekeliruannya. Ya, cukup sekian supervisi akademik saya dengan rekan Bu ya pada tahapan pra observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak, gerak, siap, gerak, semuanya menjawab salam betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Anak muda? Anak hebat? Anak solih-solihah semuanya? Amin ya robbal alamin. Are you ready to enter your class? Yes, we are ready. Everybody, kalau sudah siap masuk kelas, let's sing together. Are you ready? 1, 2, 3, 4.
masuk rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi tawakkalna. Dengan nama Allah aku masuk rumah, dan dengan nama Allah aku keluar rumah, dan hanya kepada Allah aku berserah diri. Amin ya rabbal alamin. Tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo 4, tapo 5. Oke semuanya, kita masuk kelas bergantian satu persatu. Are you ready? Siap, gerak. Untuk barisan yang masuk pertama di perempuan karena lebih rapi, silakan dipilih. Oke. Oke, terima kasih. Buka jalannya, Pak. Mungkin kalau jalannya, Pak. Aku yang ini. Oke, nanti atas. Maju. Oke. Yang ketujuh. Oke. Lanjut. Oke. Lanjut. Ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Persilakan. Oke. Persilakan. Oke. Terima kasih. Silakan minum, kemudian bebas sekarang di belakang. Semuanya, dapat semangat. Oke, alhamdulillah tadi barisnya sudah baik, mulai dari awal tadi terus kemudian masuk ke kelas sudah baik. Untuk melanjutkan lagi, bagaimana suasana hati teman-teman hari ini? Nah, nanti semuanya sebelum diabsen sama Bu Guru, nanti namanya akan dipanggil terus menunjukkan suasana hati pada pagi hari ini. Bisa? Bisa. Untuk gambarnya ini? Kecewa. Kemudian? Sedih. Senyum. Bahagia. Nanti nama teman-teman akan disebut sama Bu Guru. Siapa namanya sudah dipanggil, silakan nanti ambil gambar kemudian dimasukkan ke sebelah sini seperti biasanya. Oke teman-teman? Oke. Adakah hari ini teman-teman kita yang tidak masuk? Ada. Oke. Namanya Bima Aisyah dan Bima. Oke. Untuk hari ini biasa sama Bu Guru dulu. Siap? Are you ready? Yes, we are ready number 1. Aisyah Rizko Wasibi. Oke, Asfadina Prafia Sanis. Oke, langsung tunjukkan suasana hati hari ini ya. Let's go. Oke, silakan ambil. Bahagia. Kenapa hari ini kok bahagia? Oke, karena hari ini merasa suka bahagia. Oke, sekarang lanjut. Fairul Nisa Rizki Faiha. Mana suasana hati hari ini? Apa itu, Nak? Kenapa senyum? Kenapa senyum? Sudah kangen ya sama teman-temannya? Dapat. Oke teman-teman, tadi kita sudah absen, semuanya
Alhamdulillah. Oke, semuanya. Halo. Hai. Duduk yang baik saya. Maju ke depan. Nah, oke teman-teman. Materi kita hari ini adalah tentang gejala alam. Siapa yang sudah belajar di rumah? Oke, siapa yang sudah belajar? Saya. Sudah belajar? Sudah. Coba sebutkan macam-macam gejala alam mulai dari teman-teman saja yuk. Yang sudah kita pelajari. Oke, angin. Kemudian, oke, banjir, tsunami. Kemudian apa lagi? Oke, hujan. Kemudian apa dong? Nah, oke. Semuanya halo. Hai. Tepuk satu jari. Tepuk dua jari. Tepuk tiga jari. Tepuk empat jari. Tepuk lima jari. Belajar Pancasila. Pada Allah yang Esa. Kreatif dan bernama kritis. Baiknya nggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang HUJAN. Apa itu? Hujan. Hujan. Apa yang kau ketahui tentang hujan? Apa yang diketahui tentang hujan? Coba. Air. Air menguap, pintar sekali. Oh, bagus sekali. Jangan pernah panas sekali. Bagus. Oke, bagus sekali. Dan teman-teman kita sudah hebat, sudah menjawab. Iya. Yang pertama tadi ada air. Ada air. Apa? Air laut katanya. Kemudian air laut seperti apa Mas Kevin? Menguap. Oke, good. Menguap terserap oleh sinar matahari. Kemudian menjadi apa airnya? Awan. Kemudian air itu menjadi awan. Kemudian jadi lambat. Kemudian turunlah hujan. Semuanya. Oh la la la. Oh lili. Yes, yes. Hujan. Siapakah yang menciptakan hujan? Allah. Coba siapa yang bisa mendirikan gerakan hujan? Bisa? Mulai dari awal? Bisa? Oke, ayo. Tempo hujan. Rintik-rintik. Berdiri. Semuanya hadap ke kanan. Ayo, kita pegang yuk. Kita main dengan pundak teman kita yuk. Untuk bersemangat lagi belajar. Ayo. Ayo Mas. Medan. Harus sana guys. Siap? Jangan mundur nanti mundur. Are you ready? Ayo Mas Azam, baik. Kita hitung bersama.
Sudah geser semuanya? Sudah geser semuanya? Sudah. Hai. Halo. Kembali ke tempat yuk. Berputar. Nah, kita tadi sudah menggunakan gerakan hujan. Mau tahu kejadian hujan? Mau tahu kejadian hujan yang sebenarnya? Kita mau lihat film boleh? Oke, semuanya everybody. Menghadap ke sebelah kiri. Iya. Oke anak-anak, kita akan melihat proses terjadinya Hujan. hujan. Kita akan mengetahui nanti tahap-tahapannya bagaimana. Are you ready? Jadi ready. Oke. Dilihat, diperhatikan dengan seksama. Proses terjadinya hujan. Saat evaporasi. Proses penguapan ini membentuk awan yang terus membesar dan semakin jenuh. Awan yang terus menebal dan menebal, maka turunlah hujan. Nah, itu tadi adalah proses terjadinya hujan. Siapa yang sudah mengerti? Oke, yang pertama tadi dari air apa teman-teman? Dari air laut yang kemudian menguap oleh terik sinar matahari, kemudian oke, jadi awan, kemudian awan-awan berkumpul jadilah hujan turun. Oke, kalau ada hujan turun jangan lupa kita ada doanya, masih ingat? Doa ketika hujan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang Engkau turunkan lebat dan bermanfaat. Amin. Kenapa kita setiap hari hujan harus baca doa? Supaya kenapa? Nah kalau hujan nggak bisa Betul sekali. Supaya apa yang turun dari langit, hujan yang turun itu memberikan berkah kepada kita yang ada di bumi dan bermanfaat setelah tidak menjadi bencana. Betul sekali. Apakah hujan itu bisa berbahaya bagi kita? Bisa. Air hujan kalau turunnya banyak akan menjadi banjir. Betul sekali. Betul sekali. Nah, semua itu banjir ataupun betul sekali. Kalau terjadi hujan jangan lupa kita punya alat pelindung. Apa biar tidak terkena air hujan? Betul. Siapa yang punya payung di rumah? Oke. Selain payung, jas hujan juga. Butuh apa lagi saat hujan? Selain payung dan jas hujan, butuh apa lagi teman-teman? Betul? Oh, butuh jaket juga ya? Iya. Butuh berteduh juga kalau kita ada di jalan. Tapi ingat, kalau kita berteduh, jangan sampai kita menempel di tembok yang kita buat berteduh. Karena bisa berbahaya. Kenapa kok berbahaya? Betul sekali. Nah, itu dia yang kita betul. Nanti kalau kita berteduh nempel di
ada petir yang kena pohon, kita juga ikut tersambar. Maka dari itu boleh berteduh, tapi nggak usah nempel di pohon. Oke teman-teman? Jadi hujan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan ini pekerjaan kita yang pertama. Ada pada buku paket. Buku paket warna biru. Nanti kita open page halaman 15 atau 15. Di sini silakan teman-teman mencari kata yang cocok dengan gambar. Di antara yang pertama ada gambar ombak, yang kedua petir, suara ombak, suara petir, ada hujan, suara hujan, rintik tadi, kemudian ada longsor. Silakan ditarik mana kata yang cocok untuk gambar. Kita tarik pakai apa teman-teman? Pekerjaan yang pertama. Yang kedua, ada kertas, ada warna apa di sini? Kuning. Silakan nanti kertas kuning semuanya ambil one by one, satu persatu. Kemudian silakan digambar dengan krayon atau dengan spidol yang sudah disediakan Bu Guru di meja. Ya, silakan. Mau diberi contoh sama Bu Guru? Mau. Oke, kita ambil kertasnya kuning. Kita akan menggambar hujan di sini. Ada yang bisa menggambar awan? Dari huruf apa coba? N, betul sekali. N. Oke. Kemudian ada airnya, betul sekali. Silakan. Kita pakai airnya terserah. Kalau anak-anak mau airnya besar-besar seperti ini silakan. Bisa. Kemudian jangan lupa di awan kita tulis H U J A N. Bisa? Apa bacanya? Hujan. Bisa? Aku bisa. Aku pintar. Aku hebat. Aku hebat. Ini ada di pekerjaan yang ke. Untuk pekerjaan yang kedua sudah paham? Sudah. Kita lanjut untuk pekerjaan yang ketiga. Di sini Bu Guru punya bentuk hujan di sini ya. Nanti teman-teman akan ada dua kertas di meja. Yang pertama kertas ada dengan gambar awan. Dengan warna apa ini, Nak? Biru. Silakan nanti digunting sesuai dengan bentuknya. Setelah digunting, nanti anak-anak mengambil kertas warna putih. Betul sekali. Kertas putih ini akan kita gunting kecil-kecil. Bisa teman-teman? Bisa. Nanti kertas putih ini akan kita gunting kecil-kecil. Betul sekali. Nanti bentuknya seperti ini. Kertas putihnya berbentuk memanjang. Boleh kita gunting dari bawah maupun dari atas. Bisa? Bisa. Setelah selesai kita gunting awan, kita gunting airnya, baru kita tem. Ingat menempel dari belakang. Boleh. Nanti jangan lupa setelah jadi hujannya kita tulis di sini nama anak-anak semua. Bisa deh? Bisa kita tulis nama di sini. Betul. Kita tulis nama saja. Dinan, Taskia, Zakia, Nawen, Obi, Sabrina dan lain sebagainya. Bisa? Insya Allah bisa. Ya, naik kembali duduk. Mengerti ada? Paham? Ini pekerjaan yang keberapa? 3. Oke, good. Everybody, sit down. Good. Yang terakhir nanti ada menghitung bentuk awan. Paham tuh? Untuk kesiapan kita mengerjakan materi-materi kita. Ada 4 kata ajaib. Masih ingat? Masih ingat. Yuk kita bersama-sama dengan semangat. 1, 2, 3, 4. Jika berbuat salah, maaf. Jika butuh bantuan,
Nadia. Are you ready to study? Yes, we are ready. Okay, everybody. Nanti silakan memilih di antara ketiga kegiatan kita hari ini. Oke, langsung menuju ke tempat masing-masing sesuai dengan minatnya anak-anak. Oke. Oke anak-anak, sekarang di sini semuanya sudah ada kegiatannya. Silakan dipilih sesuai dengan minat anak-anak sendiri. Oke? Oke. Sekarang sebelum teman-teman memilih semuanya, mari kita awali dengan baca basmalah beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut yang maha pengasih lagi. Amin ya Rabbal. Silakan dipilih sesuai dengan minat dan bakat. Silakan. Oke, langsung. Kemudian duduk. Oke, yang memilih langsung duduk di sebelah sini. Ayo. Oke, langsung duduk di sini. Pagi, memilih buku. Lawan, memilih buku. Ayo. Oke teman-teman, siapa yang sudah selesai ketiga-tiganya? Oke. Yang sudah selesai silakan boleh ikut bu guru di sebelah sini. Nah, oke. Silakan diberesin dulu Mas Aziz. Nah, kita di sini akan membuat kata hujan atau kita juga bisa membentuk awan dari berbagai macam dari berbagai macam bahan di sini. Boleh. Silakan teman-teman membentuk sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dikasih contoh sama bu guru. Nah, misalnya kita pakai apa nih? Jelly. Dulu mau membentuk awan. Nah, seperti ini.
Ini adalah bentuk awan atau hujan. Nah, setelah kita membentuk seperti ini, boleh kita hitung nanti ada berapa jumlahnya. Berhitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, nanti silakan boleh ambil 20 butir, terserah mau bahan apa saja, silakan dibuat bentuk awan atau hujan. Are you ready? Yes, ya. Silakan mulai. Giring. Teman-teman, boleh nanti kita serap beli bahan. Oke, setelah itu kita buat bentuknya dan kita boleh mengulangi huruf yang ada di sini. Membentuk kata HUJAN yang dibaca hujan. Oke teman-teman. Oke, silakan. Ayo langsung bahasa benar, silakan. Ayo silakan berkreasi. Oke, silakan. Kalau sudah diberesin dulu, baru ke sini. Sudah cuci tangan? Ayo, ini tadi sudah milihnya hobi, sudah finish. Sekarang bahasa benar. Silakan dibentuk kata hujan. Lihat di tembok. Hujan. Oke. Semuanya, tepuk semangat. Oke, tetap semangat teman-teman ya. Alhamdulillah pekerjaan kita tadi sudah selesai. Bapak pengen tahu teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, siapa yang sudah selesai kegiatannya? Boleh Bu Guru tahu kita hari ini tadi sudah belajar apa saja satu? Menarik garis antara kata dengan gam. Bisa. Yang kedua, 3M sudah. 3M-nya tadi membentuk bentuk apa nak? Hujan. Yang ketiga, menggambar apa teman-teman? Menggambar hujan. Dan yang terakhir tadi ada? Pinter, membuat bentuk hujan dari batu atau menyusun kata hujan. Bisa semuanya? Bisa semuanya? Bisa semuanya teman-teman? Bisa. Yuk kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kita tutup dengan berdoa semuanya. Are you ready to pray? Aziz sudah ready untuk berdoa? Oke, good. Semua Mas Azam sudah ready untuk berdoa? Sudah berarti yang baik. Oke, let's sing together. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Are you ready? We will go home, oh my friend. For your and your mom, we are playing. Jari jempol, jari nunjuk, jari manis, pintar, baik, Satria. Azam, surat Al-Ashr sebanyak kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya sayang. Coba teman-teman, halo. Hai. Bagaimana perasaan hati kita hari ini? Coba tunjukkan mana senyumnya. Semoga soleh-solehah semuanya diberi Allah kesehatan. Besok bisa sekolah lagi, semangat ya teman-teman. Jangan lupa tema kita besok tetap tentang alam semesta. Besok kita belajar tentang petir, oke? Begitu ini diakhiri menurut. Selamat pagi anak-anak semuanya.
dan mengucapkan salam di depan. Oke, silakan. 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, sebelum kita pulang, ini salam terlebih dahulu untuk Bu Guru. Ya, bisa kita lagi. Oke, silakan yang laki-laki dahulu. Oke, see you. Oke, terima kasih. See you tomorrow. Salam. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa sehat ya Pak. Ya, sudah siap. Bisa ya. Alhamdulillah tahapan beberapa tahap dari supervisi akademik yang sudah saya lakukan dengan rekan sejawat saya Bu Ida dari yang membersamai saya mulai dari tahap pra-observasi, tahap observasi sampai di saat ini tahapan pasca observasi di supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Ida Sama-sama. atas waktu dan kerjasamanya. Nah, yang sudah saya langsung saja ya Bu Ida, kita ngobrol-ngobrol asik Iya. dengan Pak. Nah, yang sudah saya lihat di kelas tadi luar biasa sekali, apresiasi untuk Bu Ida ya, pembelajaran yang Bu Ida berikan di kelas memberikan antusias tersendiri kepada anak-anak. Saya lihat anak-anak sangat bersemangat terhadap pembelajaran yang Bu Ida berikan. Nah, di sini tentang supervisi akademik ya Bu Ida pada tahap pasca observasi, di mana tahapan sebelum-sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, sesudah tahapan pasca observasi ini tentunya ada tindak lanjut yang kedepannya agar lebih baik lagi ya. Akan saya tanyakan kepada Bu Ida sambil kita ngobrol ya. Yang sudah Bu Ida lakukan kan sudah sesuai dengan RPP ya, yang sudah kita diskusikan Ya, sebelum-sebelumnya. Nah, untuk proses pembelajaran dan tindak lanjut selanjutnya ini apa Bu Ida? Alhamdulillah proses pembelajaran tadi sudah sesuai dengan yang RPP yang sudah saya buat. Begitu juga dengan tujuan sudah tercapai dan antusias anak-anak juga sungguh sangat baik sekali. Namun tadi ada kegiatan yang kurang atau belum menarik kepada anak-anak ya, dan belum kurang antusiasnya dalam melakukan kegiatan tersebut. Oh iya, ya memang seperti halnya yang saya lihat tadi, memang ada sedikit banyak anak-anak Iya, yang benar. kurang itu. Bisa dikatakan sebenarnya tadi anak-anak sudah sangat antusias Iya, dan semangat ya Bu iya, benar. atas pembelajaran yang Bu Ida lakukan, sebagaimana yang sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Dari yang sudah Bu Ida siapkan juga terkait dengan RPP diferensiasinya. Nah, pembelajaran tadi jika saya boleh tahu apa yang membuat anak-anak menjadi kurang antusias terhadap pembelajaran yang Bu Ida berikan. Begini Bu Mina, di awalnya saya kan sudah menyiapkan beberapa pilihan materi pembelajaran. Nah, yang satu ini kan ada sebagai teman, salah satu teman yang menjadi tutor teman sebaya mereka. Kemudian tadi ada di beberapa materi, di antaranya yakni merangkai huruf, lalu juga ada yang menggunting juga, kemudian ada yang membentuk hujan, dan juga ada kegiatan mewarnai tentang gejala alam di tema ini. Seperti itu. Yeah. Baik, dari beberapa proses pembelajaran yang sudah Bu Ida siapkan tadi, ada satu invitasi yaitu anak-anak dalam menjadi tutor teman sebaya ya, di mana anak-anak mungkin namanya anak, kadang mood, kadang tidak, ya mungkin itu tadi menjadi penyebabnya anak-anak kurang antusias, sehingga dari kendala waktu
mengulur waktu pembelajarannya Bu Ida ya. Hmm. Luar biasa sekali dari obrolan kita terkait dengan kekhawatiran juga yang sudah Bu Ida sampaikan nih ya. Di tahap pasca observasi ini adakah hal yang Bu Ida harapkan setelah saya melakukan supervisi akademik tadi di kelasnya Bu Ida? Oh iya Bu ya. Yang tadi itu waktu proses pembelajaran ya, Iya. kemudian di mana temannya ini yang sudah saya pilih untuk menjadi tutor di teman sebaya, awalnya masuk kelas itu kita lihat itu umurnya agak berbeda Oh gitu. iya. Dari kemarin-kemarin hari agak berbeda karena ternyata waktu saya tanya itu masalahnya ada dia bangunnya terlalu pagi katanya seperti itu. Sehingga saat menjelaskan diferensiasi proses teman-temannya ini merasa kurang bersemangat seperti itu. Itu kendala saya waktu yang tadi. Untuk harapan saya sendiri, di mana saya bisa meningkatkan kompetisi pembelajaran di kelas ini. Kemudian yang kedua, saya akan meningkatkan profesi saya sebagai guru yang terkait dengan pedagogik saya. Dan saya juga ingin belajar lagi untuk dapat meningkatkan strategi pembelajaran agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan harapan saya juga kepada anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami tentang materi apa yang saya berikan. Kemudian juga anak-anak juga bisa disiplin waktu terhadap kegiatan pembelajaran di kelas yang dapat meningkatkan minat agar anak-anak lebih percaya diri untuk bisa menjadi tutor di teman sebaya mereka. Seperti itu. Ya. Luar biasa sekali Bu Ida dari kendala dan kekhawatiran Iya. yang terjadi pada proses pembelajaran Bu Ida. Harapannya Bu Ida di situ ingin meningkatkan kompetensi pedagogik ya. Iya. Lalu kemampuan profesinya Bu Ida sehingga nanti terhadap proses pembelajaran berpengaruh sebagai peningkatan mutu pembelajaran ya. Dan harapannya Bu Ida juga kepada anak-anak agar nantinya anak-anak ini antusias ya dan lebih bersemangat dan bertanggung jawab akan materi yang diberikan Bu Ida dalam proses pembelajaran ya. Dan lagi Bu Ida juga meningkatkan kepercayaan diri kepada anak-anak sebagai tutor sebaya, meskipun pada hal tadi terjadi anak yang kurang mood. Betul. Ya, Iya. kurang mood karena anak itu tadi terbawa suasana dari rumah. Dari rumah ya. Jadi dia ke sekolah kurang antusias juga. Benar, ya. Jadi saat menjadi tutor sebayanya dia ada kendala sedikit ya. Jadi anak-anak kurang antusias jadinya. Nah, kira-kira dari anak yang menjadi tutor sebaya tadi yang menjadikan kurang antusias kepada temannya itu, adakah penyebabnya, Bu Ida? Penyebab, kalau saya boleh lihat, yakni penyebabnya itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama dari faktor keluarga, Bu Mira ya. Dari faktor keluarga mungkin saat berangkat sekolah, anak-anak merasa ada yang kurang. Sehingga waktu ke sekolah, dia juga kurang antusias dan kurang bersemangat. Seperti itu. Sehingga ekspresi dari mukanya itu, dari wajahnya itu kurang bahagia, murung, ada cemberutnya juga. Dan yang kedua mungkin juga dari pembelajaran yang kurang. Pembelajaran yang mungkin dari pembelajaran itu kurang menarik. Iya, kurang menarik bagi mereka. Sehingga saya harus meningkatkan kreativitas lagi agar anak-anak itu bisa lebih menarik lagi. Kemudian dalam proses pembelajaran saya seperti itu, Bu Mina. Sekiranya saya kurang memberikan motivasi juga mungkin kayaknya ya. Iya. Jadi yang Bu Ida rasakan di situ adalah dari faktor lingkungan juga ya, terutama yang menjadikan mood anak itu tadi benar.
yang keluarga. yang biasanya kita pilih dia sebagai tutor Iya. sebayanya, tapi karena ada faktor lain Betul. jadi berangkat sekolah sudah tidak mood Yes. dan menjadikan anak itu tadi di kelas yang semestinya bisa menarik perhatian teman-temannya karena dia termasuk anak yang sangat berkompetensi ya Bu Ida. Jadi kendalanya di situ. Nah, baik Bu Ida, terhadap proses pembelajaran yang sudah terjadi, tentunya kita ada hasil refleksi. Ya. Nah, yang sudah Bu Ida lakukan dalam proses pembelajaran anak-anak, mungkin Bu Ida ada ide atau punya ide bagaimana ini nantinya ke depannya akan lebih baik lagi. Mungkin sebelumnya saya akan memberikan contoh dulu mungkin lagi kepada anak-anak ya, sebelum anak-anak menjadi tutor bagi teman sebaya mereka sendiri seperti itu. Luar biasa sekali. Apakah ada hal lain lagi Bu Ida yang perlu disampaikan? Kemudian saya akan menambahkan strategi pembelajaran juga yang menarik lagi ya, tentunya kepada anak-anak mungkin saya akan lebih kreatif lagi dalam membuat LKPD anak sehingga anak-anak tertarik dan lebih termotivasi dan antusias dalam pembelajaran. Mungkin juga saya akan memberikan pertanyaan pemantik untuk mereka agar anak-anak juga lebih bersemangat semestinya dan mereka juga lebih tergerak hatinya. Untuk itu saya juga akan menyampaikan beberapa kalimat ya penyemangat, beberapa kata-kata untuk menyemangati mereka tentang gejala alam yang akan saya sampaikan seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti di sini ada ide baru dari Bu Ida untuk menyampaikan kepada anak-anak agar nanti anak-anak itu lebih antusias dalam proses pembelajaran. Terkait dengan hal itu Bu Ida akan memberikan suatu tanya jawab kepada anak-anak ya. Pertanyaan pemantik juga. Pertanyaan pemantik yang mana anak-anak nanti akan melihat kembali kepada sisi kanan kiri temannya ya. Oh, temanku bisa menjawab ini, saya akan mencoba menjawab juga. Nah, ya, jadi Bu Ida melakukan ide dengan tebak-tebakan ya Bu Ida, seperti itu ya. Jadi anak-anak akan merasa tertantang terhadap materi yang Bu Ida berikan. Dan saya lihat juga tadi Bu Ida play laptop ya dalam pembelajaran, dan itu sangat mendukung sekali. Dan berarti kan sudah ada beberapa ide yang Bu Ida berikan. Lalu dengan metode baru dan main tebak-tebakan. Ya Bu Ida. Luar biasa sekali Bu Ida dengan ide dan metode pembelajaran yang Bu Ida lakukan kepada anak-anak. Semoga nanti juga lebih antusias lagi kepada anak-anak dengan menarik perhatian anak. Nah, terkait hal itu, adakah media yang akan Bu Ida berikan kepada anak-anak? Nah, untuk media sendiri, mungkin saya akan memberikan berbagai macam kertas warna-warni. Nah, siapa yang bisa tebak, mungkin nanti di belakangnya akan saya berikan isian-isian pertanyaan. Kemudian untuk memancing minat mereka dan semangat mereka dalam menebak dan menjadikan antusias mereka juga untuk mengawali pembelajaran yang kita sampaikannya nantinya. Dan kemudian nantinya yang akan menjadi tutor sebaya itu juga jadi nantinya Bu Ida ini akan melakukan tahapan dari media pembelajaran yang akan Bu Ida berikan dari kertas-kertas warna-warni ya, sebagai pemantik agar anak-anak merasa tertantang juga. Tentunya dalam kertas warna-warni itu tadi sudah diisikan Bu Ida pertanyaan. Benar. Jadi random ya Bu Ida dalam memberikan pertanyaan tadi, anak memilih dengan warna kesukaannya atau dengan apa, lalu Bu Ida membacakan medianya tadi, misalnya bagaimana urutan dan langkah-langkahnya menjadi hujan. Ya, pasti hal itu menarik sekali ya Bu Ida.
ketika Bu Ida sudah melakukan hal itu. Nah, baik Bu Ida, kira-kira ini kalau misalnya ke depan kita mengadakan supervisi lagi, Ya, Bu Ida mau supervisi lagi kapan nih Bu Ida? insya Allah juga be- insya Allah lebih sering, lebih baik Bu Mina kayaknya. dalam melakukan supervisi akademik ini, yang juga nantinya saya juga bisa melihat pembelajaran mana kurang atau lebihnya dari apa yang saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, Kemudian dan juga saya bisa meningkatkan lagi pastinya untuk bisa lebih baik, dan ini juga akan menjadi pengalaman untuk saya kedepannya akan bisa lebih baik dan bisa lebih baik dan lebih baik lagi. alhamdulillahirobbilalamin. Nah, berarti kira-kira kalau misalnya kita melakukan supervisi akademik minggu depannya gitu, siap ya Bu Ida? Sama boleh siap Bu Mina. Ya mungkin kita Ya. nanti kedepannya ada versi-versi yang lebih baik lagi Ya, benar. untuk kedepannya pembelajaran yang kita berikan dan metode kepada anak-anak agar Ya. lebih antusias dan semangat lagi dalam pembelajaran ya Bu Ida tentunya. Nah, yang mana kita bisa meningkatkan sama-sama, Benar. kita bisa berkolaborasi bersama, bersinergi bersama, baik saya dengan Bu Ida, dan tentunya nanti akan memicu kepada teman-teman lainnya untuk kita lebih meningkatkan Iya. pembelajaran yang menyenangkan dan atraktif untuk anak-anak. Ya. Nah, kira-kira ini bagaimana perasaannya Bu Ida setelah serangkaian beberapa tahapan observasi akademik yang saya lakukan kepada Bu Ida yang terakhir ini di tahapan pasca observasi ini? Alhamdulillah pastinya senang Bu Mina. Senang karena juga bisa menambahkan pengalaman bagi saya. Saya bertambah ilmu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, semoga nanti kedepannya baik saya dan juga Bu Ya. Ida kita sama-sama belajar ya, kedepannya dapat menjadikan peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas pendidikan untuk kita, dan sebagaimana serta untuk anak-anak juga lebih termotivasi lagi akan belajar ya. Baik saya, anak-anak, dan juga kita semua sebagai pembelajar dan pembelajar sepanjang hayat. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Ida atas Sama. waktu dan kerjasamanya. Sama-sama. Nah, cukup sekian pertemuan kita, mulai dari diskusi sebelumnya sampai tibalah pada tahapan pasca supervisi ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Dan mohon maaf apabila saya menjadikan hati yang deg-degan sama Bu Ida karena ada supervisi ya. Dan tujuan saya juga melakukan hal ini agar kita lebih semangat lagi Benar. dalam memperbaiki pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.